kemarin Sana sama JJ kan dia udah speak up nih meminta maaf dan mengaku kesalahan akan memperbaiki rumah tangganya, cuman netizen masih belum puas karena dia nggak meminta maaf kepada Lady nih, istri abang. Gimana, perlu nggak sih untuk mereka terutama Sana minta maaf kepada Lady? Perlu lah, karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gua juga, bro, sebut lah ya harus, karena kan ya sekarang netizen bisa ngomong gitu kan karena tahu dong kondisinya kayak gimana, siapa aja pelakunya. Kedua, gue pas yang sebelum ini gue ketahuan, terus sampai ini ketahuan lagi, terus belum ketahuan, gue sih minta maaf sama JJ. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, jadi setelah kalian melihat video tersebut, gimana? Jadi ini kan jelas ya, banyak sekali netizen yang merasa kurang puas gitu mengenai perlukah si Nanas ini minta maaf sama si Lady, begitu kan? Nah, terus kan pertanyaan itu diutarakan ya. Terus Randy itu mengatakan, ya perlulah, karena yang melakukannya kan bukan hanya gua sendirian. Ya benar sih. Terus ada yang menarik di sini. Netizen pun ada yang langsung julid, langsung menyeletuk, dan mereka bilang kayak gini. Kalau itu perlu, berarti lu, Cornet, lu harus juga minta maaf dong sama JJ, kan gitu kan ya. Nah, terus Randy pun menyahut di situ kan, di video tersebut dia mengatakan begini, gua udah minta maaf sama si JJ gitu. Dan itu kapan katanya? Iya, itu waktu yang pertama gitu. Ternyata udah minta maaf. Oke. Sebenarnya kalau ini pendapat netizen loh ya. Sebenarnya gampang aja kok perselingkuhan itu terjadi karena ada dua belah pihak yang saling mau, ya kan? Terutama ceweknya nih. Kalau ceweknya itu nggak mau, ya perselingkuhan itu nggak akan terjadi. Tetapi kalau si ceweknya mau atau kasih kode-kode, pasti perselingkuhan itu terjadi. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Oke, jadi hari ini kita mau lihat aja yuk melalui kartu tarotnya Madam Suki. Sebenarnya siapa sih yang mulai duluan? Iya kan? Kita ini seperti kayak kepo gitu loh, ya. Sebenarnya siapa yang mulai duluan, siapa yang kasih kode, ya kan? Nah, menurut para netizen yang jeli, para netizen yang pokoknya perselingkuhan itu terjadi karena ada dua orang yang mau gitu ya, bukan salah satu yang ngebet. Kalau ceweknya itu nggak mau, bakalan deh nggak terjadi. Ya kalau Madam Suki pikir-pikir sih benar juga ya. Makanya ada istilah tuh kayak gini, ya namanya kucing, ya kan? Kucing kalau nggak dikasih dendeng atau diiming-imingi dendeng, ya nggak mungkin lah bakalan nyengir-nyengir gitu kan. Kalau menurut Madam Suki sih ya masuk juga. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Oke, nggak lama-lama kita akan lihat di kartunya Madam Suki. Yuhu! Oke, kita lihat yuk. Oke, kita lihat ya. Siapa sih yang sebenarnya mancing-mancing duluan? Siapa sih sebenarnya yang memulai semua ini? Oke. Apakah itu Cornet duluan? Apakah yang memulai itu di pihak perempuannya duluan? What? My God. Apakah benar kalian ingin tahu? Apakah benar kalian mau dibisikin? Kalau benar,
bantu share, bantu komen, bantu like gitu dong. Tugas netizen itu kan komen, like ya. Iya, jadinya Madam Suki ini biar bersemangat. Menurut kartu ini loh ya, menurut kartu ini, bukan kata Madam Suki ya. Oke. Tapi Madam Suki mau make sure, walaupun Madam Suki ini sudah punya jawabannya. Tapi perlu juga dong dilihat di kartu yang satunya. Ya kan, ini kan tadi kartu yang ini. Sekarang kita pakai kartu yang berbeda. Siapa sih yang memulai permainan ini? Siapa sih yang memulai semua ini bisa terjadi? Siapa sih yang memulai debar-debar cinta? Ada egonya dong. Apakah itu dimulai dari si kornet? Berarti kornet ini dia nggak bohong. Berarti benar pengakuan Lady itu. 100% pengakuan si Lady itu benar. Ini kartu si kornet alias si Randy, ya kan? Ternyata benar loh. My God. Apakah yang memulai dulu adalah si ceweknya itu? Madam Suki ke shuffle lagi deh, nanti kan dibilang tuh pasti itu tuh yang nyelip itu yang sengaja nggak dikeluarkan biar dia tahu ininya, karena tukang tarot itu kan ngarang-ngarang. Jangan gitu Besti, nih lihat nih, ya, oke. Ada yang traveling kemana? Traveling itu kan artinya seseorang yang sudah mempunyai pasangan, tetapi hatinya traveling, tapi hatinya pergi-pergi. Ini bukan Madam Suki lo yang ngomong, bukan lo ya, bukan Madam Suki yang ngomong lo ya. Madam Suki memang sengaja membuat kalian tuh biar menunggu-nunggu, biar aduh apa sih gitu. Makanya komen, makanya bantu share ya. Oke, dibacain. Menurut kartu ini ya, bukan menurut Madam Suki. Jadi kalian yang bisa tarot, ayo bantu Madam Suki untuk mengartikan. Siapakah yang duluan memulai perasaan ini? Atau siapakah yang duluan jatuh cinta? Kalau di pihak kornet, wajarlah dia laki-laki. Laki-laki itu gini loh. Aduh, itu orang cantik banget ya. Aduh, lihat tuh betisnya. Oh my god. Aduh, lihat tuh ininya waktu dia mengerling, waktu dia menatapku, waktu dia berbicara, ya kan? Sepertinya aduh, dia makhluk yang manis deh. Walaupun gue udah punya istri nih, tapi kayaknya dia juga boleh juga ya, cantik juga ya. Nah, ini adalah perasaan Randy waktu pertama kali ya. Jadi sebagai laki-laki sebenarnya dia tahu gitu. Dia mengukur dirinya. Dia tahu bahwa gue sudah punya istri. Kalau misalkan dia suka sama gue tahu diri loh. Gitu. Ini si Randy. Oke? Karena kartunya di sini ada Six of Swords. Kalian yang tahu tarot silakan ikut mengartikan ya. Ada sebuah ketertarikan ya, kalau poinnya 1-10 ya kira-kira 40 atau 50% lah. Dia tertarik memang sama si cewek ini ya. Tapi pada saat itu dia lengah. Lengahnya tuh gini loh. Dia ada pengakuan tentang psikologis dia. Nanti Madam Suki kupas, bukan di sini ya. Dia mengatakan bahwa gini. Penyelamat gue itu sebenarnya adalah Lady, karena dia itulah yang mempertemukan aku dengan ayahku. Ya, di sini si Randy ini memang ada sakit kepala karena masa lalunya dia. Kalian nih ya, yang bilang kayak gini adalah masa sih Randy secengeng itu, dia baru ketemu sama ayah biologisnya itu setelah dewasa. Masa sakitnya seperti itu. Kalian yang belum pernah ditinggal sama
orang tua kalian, itu mungkin mama kalian atau papa kalian sejak kecil dan kemudian ketemu setelah dewasa, kalian gak akan pernah ada di posisi Randy. Kalian gak bisa bilang seperti itu karena ini adalah masalah psikis, ya. Makanya Madam Suki hanya membenarkan apa yang dikatakan Lady dan membenarkan apa yang dikatakan oleh si Randy, bahwa memang dia ada masalah dalam psikologisnya waktu dia punya dia punya rasa kayak kangen, kayak mencari ayahnya, ya. Jadi dia ini rasa ketertarikan sama si ceweknya ini sekitar 50% waktu itu, ya. Tetapi yang memulai duluan di sini sepertinya ceweknya. Bukan Madam Suki yang ngomong, tetapi energi dari kartu ini, ya. Karena di sini ada temperance. Temperance itu artinya adalah seseorang, ya, yang jatuh cinta, yang menyukai lawan jenisnya, karena si lawan jenisnya ini sebenarnya adalah orang yang dia inginkan, seseorang yang ada sesuatu di dalam diri Randy yang dia butuhkan, ya. Di sini ada temperance, dan di sini diperkuat dengan kartu yang kedua, traveling. Jadi hatinya dia yang traveling, ya. Nah, kemudian hatinya dia udah mulai traveling kepada si Randy ini, karena Randy ini ya laki-laki normal, ya. Dan dia waktu itu sakit kepala memikirkan masalah kebutuhan psikologisnya, ya, mengenai kerinduannya kepada papanya. Nah, inilah terjadi. Terus di mana kemudian si wanitanya ini, dia itu menjadi tempat penampungan emosi, begitu, ya. Seperti pengakuan Randy bahwa Lady itu bukan wanita yang kurang, tapi aku yang kurang, gitu. Dia itu wanita yang semuanya ada sama Lady. Oke? Jadi di sini pengakuan Randy dan Lady klop, benar. Nah, terus sekarang nih ya, karena kita tahu semuanya bahwa kondisinya sepertinya Randy ini yang dilepeh, ngerti gak sih, dilepeh bahasa Jawanya tuh tidak diinginkan sama Lady, bahkan mau diceraikan. Dan bahkan dia juga ternyata dipamerin kemesraan sama si perempuannya, ya kan? Nah, apakah saat ini si Cornet ini masih mempunyai rasa cinta sama si Nanas ini saat ini? Oke, kita membicarakan saat ini. Jawabannya make sure lagi ya, diperkuat lagi ya. Iya. Di sini ada Seven of Swords, sebentar. Di sini ada Five of Wands. Oke. Jadi karena 3 kartu ini keluar, begini. Si Cornet itu merasa kayak nggak tahu gitu loh, nggak jelas dengan perasaannya. Ada perasaan kecewa, marah, gitu kan. Dia tahu dong resikonya kalau dia itu akan diceraikan oleh Lady. Oke. Tapi setelah dia diceraikan oleh Lady, wajar dong dia punya harapan untuk bisa bersama dengan Nanas, bersama-sama. Karena di sini kartunya sebenarnya masih ada rasa cinta sama si Nanas. Tapi karena dia melihat kayak dia kayaknya dipamerin ya. Madam Suki udah pernah membuat videonya itu, ya, prediksinya. Dia sepertinya kayak dipamerin kemesraan sama si Nanas. Nih loh, suami gue masih nerima gue kok. Jadi tatapannya si Nanas itu bukan hanya kepada si Cornet ya, tapi kepada netizen juga. Seperti kayak, ini loh gue masih diterima kok sama suami gue. Itu sepertinya ketika dia menatap di kamera waktu dia dipeluk sama suaminya itu, sepertinya itu, ya. Kalau menurut kalian apa? Coba
kalian tulis ya. Jadi perasaan itu masih ada sama si ceweknya ini, tetapi dia juga merasa kayak kecewa ya. Kecewa di sini, dia merasa sudah berpisah gitu loh sama si S ini. Dia berpikir kok semua ini nggak sesuai. Oke. Apakah si Cornet ini atau apakah si Randy ini menyesal? Bentar ya. Apakah si Randy ini menyesal bahwa ternyata dia tidak mendapatkan keduanya? Oke. Nine of Pentacles, Queen of Wands, The Lovers. Ingat, di sini Randy tidak mendapatkan kedua-duanya. Di sini kartunya yang keluar The Lovers. Jadi Randy ini merasa kayak terhempas. Aduh, ini sinetron judulnya Terhempas, bagus ya. Di antara dua pilihan yang terhempas gitu ya, judul sinetron ini ya. Jadi dia merasa menyesal. Dia sangat menyesal gitu ya. Di sini ada penyesalan Randy. Tapi dia juga berpikir bahwa gue pantas kok mendapatkan ini. Jadi gimana dong menurut kalian? Kalau Manasuki secara pribadi masih merasa kayak aku salut lah sama si Randy ya. Meskipun dia seperti itu orangnya, tapi dia menerima gitu loh. Dia menerima bahwa iya ya udah ini gua ambil resikonya gitu ya. Nah, setelah dia dipeluk sama suaminya, diberikan maaf dan lain-lain, yang speak up itu yang kita nggak ngerti speak upnya itu buat apa ya kan. Terus si perempuannya ini, dia tuh masih ada nggak sih rasa cinta sama si Randy? Queen of Cups, Four of Wands, Justice. Kesimpulan dari tiga kartu ini, iya, dia masih sayang sama Randy. Kalau dia masih sayang, masih ada perasaan, maka ini akan terjadi lagi, sedangkan misalkan si Lady Nayeon tidak memberikan kesempatan atau menceraikan si Randy ini, berarti kan si Randy sendirian. Apakah ini akan membuat dia lebih leluasa untuk ketemu? Sedangkan suaminya itu mengatakan bahwa ada dua orang wanita yang mulia di mata dia. Satu ibunya, yang satu adalah istrinya yang sudah melahirkan anak-anaknya. Oke, ini kalian sendiri yang menjawab ya, bukan Madam Suki ya. Tadi itu adalah kalian jawab sendiri aja. Dari Siti Mora, apakah Lady tidak memberi kesempatan lagi pada Randy? Apakah Lady tidak memberi kesempatan lagi kepada Randy? Oke. Pada saat ini Lady memang kekeh dengan apa ya, namanya orang terluka itu gimana sih? Namanya orang yang merasa disakitin 3 kali itu gimana sih? Sakit banget ya. Ini dia lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan, itu sepertinya kayaknya dia memang benar-benar akan menceraikan Randy ya, di Eight of Pentacles ini. Jadi, tetapi kan kalau misalkan ini kan, misalkan orang menolak gitu kan, orang menolak, saya ceraikan kamu, tapi kan itu masih belum ketok palu dong ya, masih ada kesempatan untuk mediasi atau apalah ya seperti itu. Nah, sepertinya di sini akan diupayakan. Nah, pada saat mediasi itu perlu banget orang-orang yang sangat bijaksana ya.
di sini orang-orang yang diperlukan mungkin orang-orang yang benar-benar bisa membuat keduanya ini menahan emosi begitu. Jadi lady ini kan terlalu emosi pada saat ini, ya kan? Mudah-mudahan nanti didampingi oleh orang-orang yang bisa untuk menenangkan dia, membuat dia itu berpikir tentang anak-anak sepertinya ya. Kalau Madam Suki lihat sih, pengacara yang menemani lady itu adalah orang-orang yang bijak sih, cukup bijak gitu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ya ada pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah si lady ini tidak akan memberikan lagi, apakah lady tidak memberi kesempatan lagi pada Randy? Sepertinya di sini kok si lady ini memberikan kesempatan gitu. Tapi untuk saat ini memang dia itu lagi sungguh-sungguh dengan niatnya untuk berpisah. Makanya Randy di sini kan bilang, saya sih punya harapan, ya, 99% harapannya dia gitu ya. Tapi yang menentukan ini 1%-nya Tuhan, gitu. Mudah-mudahan nanti sebelum ketok palu, kok Madam Suki ini merasakan lady ini bakalan untuk memberi kesempatan ya buat Randy ya. Tapi ya barangkali ada sebuah ada sebuah perjanjian atau agreement yang mereka lakukan. Mungkin gini, ya udah, kamu belum saya cerai tapi kamu jangan tidur dengan saya, bisa nggak sih kayak gitu? Pokoknya si lady ini bakalan akan memberikan agreement gitu loh ya, hal-hal yang tertulis yang harus dilakukan oleh Randy. Aduh, gimana nih? Jadi silakan kalian memberikan pertanyaan. Apa itu nanti kita lihat ke depannya ya, karena kartu tarot ini sifatnya tidak permanen gitu ya. Maksudnya gini, karena kartu tarot ini adalah kartu energi, jadi tergantung dari apa yang kita lakukan pada hari ini, saat ini ya. Oke, misalkan gini, kita pengennya sukses nih, kita anak orang kaya, kedepannya gimana nih, masa depanku gimana, sukses nggak? Nah, kalau kamunya nggak mau kerja, kalau kamunya malas-malasan, karena uang itu bisa habis kalau kita nggak bisa mengelolanya. Meskipun kita anak orang kaya pun kalau tidak bisa mengelola, begitu maksudnya. Oke, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki silakan aja. Terus kalian yang mau apalah, pokoknya kalian misalkan mempunyai masalah seperti Lady Nayuan, bingung mau kemana, sedangkan rumah tangga kalian itu sudah di ujung tanduk, mungkin bisa datang ya ke Madam Suki untuk konsultasi ya, tapi ini berbayar ya. Silakan aja DM di Instagramnya Madam Suki atau nomor yang selalu Madam Suki sematkan. Jadi begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya, love you.